Jangan lupa tetap pakai masker, ya. Dan saya Arya Sinulinga, inilah produk BUMN terbaik selama sepekan yang dirangkum dalam BUMN Flash News. Mari kita lihat dan saksikan bersama. Sebelum masuk ke 7 produk BUMN, mari kita saksikan bersama 3 berita dari Kementerian BUMN. Saat ini saya berada di sentra vaksinasi bersama BUMN Bandung, tepatnya di Eldorado Convention Hall, Lembang. Sentra vaksinasi bersama BUMN Bandung ini dibuka untuk melayani vaksinasi lansia dan pelayan publik di wilayah Jawa Barat, dimulai dari tanggal 5 April hingga 2 bulan ke depan. Sentra vaksinasi bersama BUMN merupakan program percepatan vaksinasi untuk Indonesia yang saat ini telah dibuka di 5 lokasi, yaitu Istora dan Tenis Indoor Senayan Jakarta, PRPP Semarang, Grand City Surabaya, dan Eldorado Bandung. Saat ini secara keseluruhan telah lebih dari 350.000 peserta yang telah divaksinasi. Semoga ke depan dengan program percepatan ini kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Berita kedua dari Kementerian BUMN resmi membentuk holding baterai listrik yang bernama Indonesia Battery Corporation atau IBC, yang terdiri dari MindID, Antam, Pertamina, dan PLN. Pembentukan IBC ini adalah upaya untuk membangun bisnis hulu ke hilir yang terdiri dari mining, smelting, kemudian produksi prekursor, baterai pack, hingga energy storage stabilizer dan recyclingnya. IBC direncanakan akan memiliki kapasitas mencapai 140 gigawatt dan 50 gigawatt hour diantaranya akan bisa diekspor, lalu sisanya digunakan untuk produksi electric vehicle atau EV di Indonesia. Pembentukan IBC juga merupakan upaya Indonesia untuk menjadi pemain global dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Sebab Indonesia memiliki kekayaan nikel sekitar 24% dari cadangan di dunia. Berita ketiga dari Kementerian BUMN. Pada tanggal 2 April 2021, Menteri BUMN Erick Thohir dan Kementerian BUMN Tiongkok membahas peningkatan kerjasama BUMN antar kedua negara. Pertemuan yang dilakukan di Wuyi, Tiongkok ini merupakan upaya benchmarking Indonesia terhadap BUMN Tiongkok untuk mereformasi dan mentransformasi BUMN di Indonesia agar menjadi lebih efisien dan memberikan kontribusi yang maksimal untuk masyarakat, serta menjadi pemain kelas dunia. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk pertemuan rutin antara Indonesia dan Tiongkok, serta program peninjauan beberapa proyek kerjasama di sektor tenaga listrik dan investasi perikanan kelas dunia untuk wilayah Indonesia bagian timur. Berita pertama produk dari BUMN datang dari PT Dirgantara Indonesia. PT DI telah mengirimkan pesawat terbang CN235-220 Marine Patrol Aircraft ke Dakar, Senegal, yang nantinya akan digunakan untuk patroli maritim Angkatan Udara di wilayah Laut Senegal. Keunggulan pesawat ini adalah dapat lepas landas dengan landasan pendek dan tidak beraspal, mampu terbang non-stop selama 8 jam, serta dengan adanya winglet di ujung sayap, pesawat ini lebih stabil dan irit bahan bakar. Pesawat ini juga dilengkapi dengan Tactical Console 360 degree Search Radar yang dapat mendeteksi target yang kecil sampai 200 nautical mile dan Automatic Identification System untuk mengidentifikasi objek yang mencurigakan. Serta dengan teknologi forward-looking infrared, pesawat ini mampu merekam situasi di sekitar wilayah terbang untuk evaluasi misi baik dalam kondisi siang maupun malam hari. Produk kedua BUMN datang dari BRI. BRI bekerja sama dengan Ayo Connect, meluncurkan fitur pembayaran tagihan di aplikasi Brimo. Fitur ini melayani 10 juta pengguna Brimo untuk membayar tagihan TV kabel dan layanan internet berlangganan dengan lebih mudah dan cepat hanya melalui telepon genggam. BRI menggunakan teknologi Open API yang disediakan oleh Ayo Connect untuk menghubungkan penyedia tagihan dengan platform yang digunakan oleh konsumen. Pada tahap ini, BRI akan terlebih dahulu memfasilitasi pelanggan Indosat GIG dan My Republic untuk memanfaatkan fitur tersebut. Sementara itu, kategori produk dan penyedia tagihan lainnya akan segera bergabung dalam waktu dekat. Produk ketiga dari BUMN datang dari Pelindo 3. Pelindo 3 sediakan layanan sambungan listrik darat atau shore connection untuk membantu penghematan BBM bagi kapal-kapal yang melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Sejak 2018, penggunaan shore connection ini terus meningkat dan di tahun 2020 peningkatannya mencapai 364%.
Dengan layanan ini, Pelindo 3 akan mampu mewujudkan pelabuhan yang ramah lingkungan. Shore Connection telah tersedia di 10 titik pelabuhan Pelindo 3 dan akan terus bertambah ke pelabuhan-pelabuhan di daerah lainnya, seperti Pelabuhan Tanjung Wangi, Sampit, Pelabuhan Bima, dan Kumai. Produk keempat dari BUMN datang dari dua BUMN, yaitu PT Pembangunan Perumahan dan PT Hutama Karya telah menyelesaikan konstruksi proyek bendungan Sindang Hela yang berlokasi di Kecamatan Pabuaran, Provinsi Banten. Proyek pembangunan bendungan tersebut diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis 4 Maret 2021. Proyek pembangunan ini memiliki lingkup pekerjaan konstruksi antara lain pembangunan main dam, saddle dam, jalan akses, jembatan pelayanan, akses operasional, dan pemeliharaan spillway, serta akses mercu spillway. Bendungan ini akan memberikan nilai tambah yang besar bagi para petani di Banten dalam menjamin ketersediaan air yang cukup, sehingga semakin produktif dan bisa menjaga ketahanan pangan. Produk kelima BUMN datang dari Telkom. Telkom meresmikan data center New Centrix ketiga di Meruya, Jakarta. Data center ini terstandarisasi Tier 3, di mana service level assurance yang dijaminkan memiliki downtime kurang dari 1,6 jam dalam 1 tahun. Saat ini, data center yang dimiliki oleh Telkom tersebar di 13 kota besar di Indonesia, yaitu Medan, Batam, Pekanbaru, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Dengan coverage jaringan terluas hingga ke mancanegara, serta akses eyeball terbesar di Indonesia, New Centrix akan mampu memenuhi kebutuhan platform digital dan connectivity yang mendukung perkembangan bisnis ke depan. Selain itu, New Centrix juga bersifat carrier neutral data center, sehingga memungkinkan interkoneksi antar beberapa operator telekomunikasi, sehingga memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha dalam mendesain jaringannya. Produk ke-6 BUMN datang dari Damri. Damri luncurkan trayek baru angkutan antar kota antar provinsi untuk rute Jakarta-Malang dengan jarak sekitar 853,7 km dan waktu tempuh 10 hingga 12 jam. Trayek ini diharapkan akan mempermudah perjalanan pelanggan melalui pergerakan orang dan barang untuk meningkatkan roda perekonomian kawasan Kota Malang. Untuk tarif eksekutif dikenakan biaya sebesar Rp325.000 dan Rp375.000 untuk Royal Class. Terdapat 2 titik keberangkatan dari Jakarta, yaitu Pul Damri Kemayoran dengan jam keberangkatan pukul 18 WIB dan Terminal Pulau Gebang dengan jam keberangkatan pukul 19 WIB. Kemudian keberangkatan pukul 13 WIB untuk di Pul Damri Malang dan pukul 14 WIB untuk Terminal Arjosari Malang. Produk ke-7 dari BUMN datang dari Brantas Abipraya. Brantas Abipraya telah menyelesaikan pembangunan terminal multipurpose Way Kalambu seluas 120 x 20 meter di Pelabuhan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pengerjaan fisik yang diselesaikan Brantas Abipraya antara lain trestle berukuran 60 x 200 meter, causeway 690 meter, dan pengerjaan reklamasi seluas 3 hektar. Terminal ini akan memberikan wajah baru bagi Pelabuhan Labuan Bajo karena selain menjadi lalu lintas logistik, terminal ini juga dapat menjadi bongkar muat kontainer dan kargo, sehingga akan memisahkan aktivitas pariwisata dan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Labuan Bajo. Demikianlah produk BUMN terbaik minggu ini. Semoga di minggu depan makin banyak produk dan layanan BUMN yang terbaik untuk melayani negara dan masyarakat Indonesia.